Selamat datang di Scrum App. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Scrum App. Saat pertama kali membuka aplikasi, halaman yang pertama ditampilkan adalah halaman login. Sebelum dapat melakukan login, pengguna diharuskan mendaftarkan akun menggunakan email aktif. Pada halaman registrasi, pengguna diharuskan menginput email, username, dan password untuk mendaftarkan akun. Lalu pengguna diharuskan mengaktifasi akun melalui email yang telah dikirimkan oleh sistem. Setelah akun diaktifasi, pengguna dapat melanjutkan melakukan proses login dan masuk ke dalam aplikasi. Saat telah berhasil melakukan login, pengguna akan ditampilkan halaman home. Saat pengguna merasa kebingungan bagaimana menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat selalu kembali ke halaman ini, lalu dengan mengeklik tombol Learn this app, maka pengguna akan diarahkan menuju video tutorial ini. Terdapat beberapa menu dalam Scrum App, di antaranya menu Teams, menu Projects, Learn Scrum, dan menu Settings. Untuk memulai mengerjakan sebuah project, kita diharuskan membuat tim terlebih dahulu. Di menu tim, kita dapat membuat tim baru dengan mengklik tombol Create New Team atau tombol plus di kanan atas aplikasi. Di sini, kita hanya menginputkan nama dan deskripsi dari tim yang akan kita buat. Setelah membuat tim, kita dapat membuka detail tim, lalu kita dapat mengundang pengguna lain ke dalam tim. Di halaman pencarian, kita dapat menuliskan nama dari pengguna ataupun email. Untuk mengundang pengguna ke dalam tim, kita dapat mengklik tombol invite. Setelah berhasil mengirim undangan, undangan tersebut harus diverifikasi oleh pengguna paling lambat 24 jam. Setelah undangan diterima, maka pengguna baru telah bergabung ke dalam tim. Kita dapat melihat detail dari anggota tersebut dengan mengklik user tersebut. Menu selanjutnya yaitu adalah menu Projects. Dalam menu Projects, kita dapat membuat dan memulai suatu project baru. Kita diharuskan mengisi informasi nama project, deskripsi project, estimasi durasi, dan nama klien. Setelah project berhasil dibuat, kita dapat membuka project tersebut. Ini adalah halaman detail project. Di sini tertulis bahwa tidak ada tim yang terlibat dalam project ini. Kita dapat menambahkan tim ke dalam project dengan mengklik tombol ini. Di sini kita diharuskan memilih tim mana yang akan kita masukkan atau kita inputkan ke dalam project tersebut. Setelah berhasil memasukkan tim ke dalam project, maka detail tim akan tampil pada halaman project detail. Pada project detail terdapat beberapa submenu. Di antaranya adalah menu Activities, menu Product Backlogs, Sprints, dan Documents. Pada menu Activities, di sini akan ditampilkan aktivitas apa saja yang dilakukan tim dalam project ini. Pada menu Product Backlogs, Product Owner dapat menambahkan backlog dari project. Setelah berhasil membuat backlog, kita dapat memilih salah satu backlog, lalu akan ditampilkan detail dari backlog tersebut. Menu berikutnya yaitu adalah menu Sprints. Pada menu Sprints, kita dapat membuat sprint baru.
Setelah berhasil membuat sprint, kita dapat melihat detail sprint. Di sini tertulis bahwa pada sprint ini tidak ada backlog yang terkait. Maka dari itu kita dapat menambahkan backlog pada sprint ini. Di sini kita akan memilih backlog halaman home untuk dikerjakan pada sprint 1. Maka backlog halaman home akan ditampilkan pada sprint 1. Selanjutnya kita dapat mengklik sprint backlog halaman home. Di sini akan ditampilkan detail dari backlog halaman home. Untuk menambah task atau pengerjaan pada backlog ini, kita dapat membuka taskboard dengan mengklik tombol bawah. Di sini akan ditampilkan task mulai dari to do, on progress, dan done. Untuk membuat task, kita dapat mengklik tombol create new task atau tombol plus di toolbar kanan atas. Setelah membuat task, kita dapat mengklik salah satu task untuk menampilkan detail. Pada task detail, kita dapat mengedit status dari task dengan mengklik change status. Kita dapat memilih 3 status di sini, mulai dari to do, on progress, dan done. Maka task secara otomatis akan ditampilkan sesuai statusnya. Progres dari task akan ditampilkan pada bagian bawah. Selanjutnya adalah menu Documents. Pada menu Documents, kita dapat menambahkan dokumen yang terkait dengan proyek kita. Untuk mengunggah dokumen, kita dapat mengklik tombol Add Document. Setelah berhasil mengunggah dokumen, dokumen akan disimpan pada menu Project Documents. Kita dapat mengunggah dokumen dengan mengklik pada icon PDF. Menu berikutnya adalah menu Learn Scrum. Pada menu Learn Scrum, di sini disediakan teori-teori dasar Scrum agar membantu pengguna dalam memahami dan mempelajari teknik dasar dari Scrum. Di sini terdapat beberapa pilihan materi. Dengan mengklik materi tersebut, maka kita akan mendapatkan detail materi. Menu berikutnya adalah menu Settings. Pada menu Settings, di sini pengguna dimungkinkan untuk mengubah profil, mulai dari foto profil, username, email, dan password. Sekian penjelasan dari penggunaan aplikasi Scrum App. Semoga penjelasan ini dapat membantu pengguna sekalian.